Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan bersama seluruh imam dan para pelayan yang melayani saat ini. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saudara kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Tapi sebelum itu mari saja kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Saat ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu, kami membawa hidup kami ini Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua dimanapun kami berada, seluruh sidang jemaat maupun yang saat ini menyaksikan ibadah kami. Biarlah Engkau berkati kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, kuasai kami semua Tuhan. Biarlah kami semua boleh datang beribadah kepadamu, kami boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Suci kuduskan dan layakkan kami semua untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. ku persembahkan Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sekali kita mau katakan pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. ku bawa Korban syukur
tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan rasa syukur. Terima kasih Yesus, sebab Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi kita mensuruhkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti-Mu. Oh, haleluya. Tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau lebih jauh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku
datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku Dan bebaskan dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. inilah kerinduan kami Tuhan. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Dia pikul segala. Terima kasih Tuhan. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Baharui kami Tuhan. Oh, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara angkat tangan. Oh, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia. Ku terima anugerahnya, Amin. Dia ampuniku Dan bebaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia ubah hidupku. Baharui setiap hati kami. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, Mujizat terjadi. mujizat terjadi, Pemulihan terjadi. pemulihan terjadi saat datang
di altarnya. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh datang sujud di altar-Mu Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itulah satu kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan sampai saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya itu pun satu kemurahan bagi kami Tuhan, yang tidak henti-hentinya Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali bersama istri saya menyapa saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mengurapi kita, sehingga apa yang kita dengar, kita dapat menangkapnya sebagai isi hati Tuhan dan mengertinya untuk selanjutnya melaksanakan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat khususnya sidang jemaat dan bagi saudara-saudara yang saya kasihi yang sempat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini seperti saya janjikan pada pendalaman Alkitab yang lalu, kita akan berbicara dan belajar mengenai tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, yang kemudian itu disimpan di hadapan tabut perjanjian. Lalu kemudian setelah tabut atau peti dari tabut perjanjian tersalut emas luar dalam, maka di situ akan disimpan tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah bersama dengan buli-buli emas berisi mana dan 2 loh hukum atau 2 loh batu. Hari ini kita akan dengarkan tentang tongkat Harun, ya, yang bertunas itu sebagai tanda orang yang dipilih Tuhan, pilihan Tuhan. Bilangan 17. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat kelima, kemudian kita melompat ayat 8 sampai ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. ya, Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. ya, Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. ya, Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. ya, Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, ya, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. ya, Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Ya. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. tongkat yang dipilih, yang bertunas, yang berbunga dan berbuah, itulah menunjukkan kehidupan yang berbuah-buah. Jadi kalau kita mau dipilih Tuhan, kita harus berbuah-buah. Tuhan sangat senang dengan kehidupan yang berbuah-buah. Lanjut dibaca ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, Ya, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. ya. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, Ya, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. ya. Jadi untuk meredakan perbantahan,
sungut-sungutan, bahkan pemberontakan, maka Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan tongkat dari para pemimpin suku bangsa Israel yang adalah jumlahnya 12. Dari 12 tongkat yang ditaruh di hadapan tabut perjanjian itu, di hadapan hadirat Tuhan sepanjang malam, maka keesokan harinya nampaklah tongkat daripada Harun itu bertunas, berbunga dan berbuah. Artinya tongkat itu menjadi hidup. Tadinya sebatang tongkat itu dari kayu, diambil dari pohon. Ketika dia ditebang dari pohon, maka kayu itu tidak punya pengharapan lagi. Otomatis itu adalah tongkat mati. Tidak mungkin menghasilkan buah, tidak mungkin bertunas, tidak mungkin berbunga. Yang hidup itu bertunas, berbunga, baru bisa berbuah. Jadi tongkat yang mati tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Itu sama sebetulnya tongkatnya Harun dan tongkatnya suku-suku Israel yang lain. Semua itu merupakan tongkat mati. Mati itu artinya sudah tidak ada harapan. Apa yang diharapkan dari sebuah tongkat kayu yang sudah terpotong dari pohonnya, sudah tidak ada apa-apa. Tapi ternyata tongkat dari Harun itu bertunas, berbunga. Tongkatnya Harun. Lalu Tuhan katakan, bawa kasih lihat, inilah orang yang kupilih. Tongkatnya bertunas, berbunga dan berbuah. Itu cara Tuhan untuk meredakan keributan yang terjadi pada bangsa Israel. Mustahil memang. Kok bisa ya tongkat mati hidup? Dulu kita ini mati, tidak ada harapan. Ketika kita hidup tidak berkenan, ketika kita hidup sebagai orang berdosa, kita mati. Bukan mati fisik, rohnya mati. Ini lebih berbahaya daripada mati jasmani. Rohnya yang mati, manusia rohnya. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang, Adam secara fisik masih hidup sampai 930 tahun. Masih hidup. Tapi rohnya mati, kematian rohani. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena hasil, saya mau katakan, hasil pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu menghidupkan. Dulu kita mati, tapi Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus menyadarkan kita sehingga kita bisa jadi orang percaya, orang yang bertobat. Kita ini bisa bertobat bukan karena kita mau bertobat. Pada dasarnya manusia tidak ada keinginan bertobat. Pada dasarnya manusia tidak suka keinginan hidup benar, hidup kudus. Tapi kalau kita bisa melakukan itu karena karya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi tongkat mati dari Harun itu hidup karena adanya karya Roh Allah di dalamnya. Roh Kudus yang pegang peranan sehingga tongkat itu menghasilkan buah. Sebab Roh Kudus dicurahkan kepada kita, itu roh yang tidak pernah membawa manusia kepada kekecewaan. Saudara, jangan kecewa kalau hari-hari ini
saudara dilanda pergumulan-pergumulan karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menemani kita selama-lamanya, menghibur kita, menguatkan kita, mengingatkan kita. Roh Kudus akan dicurahkan di akhir zaman ini, di zaman kita ini, dan saya sangat percaya bahwa Roh Kudus nanti akan dicurahkan lebih-lebih lagi dahsyat, lebih berlimpah-limpah di zaman menjelang Tuhan datang. Jadi sediakan hidup saudara untuk diisi melimpah dengan Roh Kudus. Gereja dijanjikan akan dikirimi Roh Kudus hujan akhir. Hujan akhir itu lebih lebat dari hujan awal. Kalau di kamar loteng mereka saja sudah dahsyat, pinanti gereja Tuhan. Kitab Yoel sudah menjelaskan itu dan diulangi dalam Kisah Rasul 2 bahwa itu nanti akan terjadi pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini. Roh Kudus itu adalah satu kekuatan, kuasa untuk kita hidup di akhir zaman. Kalau saudara susah, Roh Kudus penghibur. Kalau saudara tidak terlalu paham, tidak paham Alkitab, tidak mengerti, minta Roh Kudus. Roh Kudus bisa kita mintai tolong kapan saja, di dalam persoalan apa, situasi apa saja. Sungguh senang. Tapi jangan mendukacitakan Roh Kudus, kata Efesus 4. Jangan mendukakan Roh Kudus. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi tongkat Harun yang mati itu bisa hidup, bisa bertunas, bisa berbunga, berbuah. Itu hasil karya Roh Kudus. Kita ini dulu mati seperti tongkat mati itu. Bisa hidup benar, bisa hidup kudus, bisa hidup percaya, bisa hidup bertobat. Karya Roh Kudus. Zaman ini, zaman akhir, zaman Roh Kudus. Ya. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 15 sampai 17. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ya. Karena hari baru pukul 9. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi anak-anak, orang remaja, orang pemuda, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, opa-opa, oma-oma akan mengalami pencurahan Roh Kudus berlimpah-limpah. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita berlimpah-limpah, semua orang ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Sama dengan tongkatnya Harun. Bisa hidup, dari mati hidup. Roh yang menghidupkan. Alkitab ini huruf mati, tapi kalau ada Roh Kudus itu menghidupkan, sehingga huruf mati ini timbul menjadi sesuatu dalam hidup kita. Kita harus baca ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus dengar firman dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus melayani dengan pertolongan Roh Kudus. Hidup kita bergantung harus kepada Roh Kudus, bukan kepada kekuatan. Yoel 2 ayat 28 sampai berikutnya. Kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku. Ini Nabi Yoel
bernubuat, dan itu diulangi Rasul-Rasul dan Kisah Rasul 2. Terus maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak dipakai, jadi anak-anak siap. Loh, saya sudah tahu dari berapa puluh tahun lalu saja anak-anak itu banyak yang dipakai Tuhan. Anak 4 tahun mentobatkan opaknya itu loh, lidahnya dipakai umur 4. Beberapa lagi anak-anak dipakai membawa orang tuanya kepada pertobatan. Terus Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. orang tua-tua itu punya visi-visi apa yang akan terjadi yang akan datang, Tuhan perlihatkan. Terus Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. ya, Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Ya. akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. hari-hari akhir ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus pada hamba-hambanya. Laki-laki, perempuan, hamba-hamba Tuhan itu adalah orang yang selalu siap taat melakukan perintah Tuhan. Banyak orang mengaku saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya pastor, tapi itu masih harus diuji. Apa benar hamba Tuhan? Apa benar dia seorang pendeta, seorang pastor? Banyak orang mengaku, aku ini nabi, aku ini guru. Nah, masih diuji. Dari mana kita tahu bahwa ada orang yang mengaku ini hidupnya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dari buahnya. Apa hidupnya itu buah Roh Kudus atau buah daging? Loh, kalau buah Roh Kudus kan kelihatan, kalau buah daging kan kelihatan juga, daging dan roh ini beda. Nah, oleh karena itu saya mau katakan orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh buah Roh Kudus. Ya, otomatis itu. Ya. Jadi waktu itu terjadi tuntutan dari beberapa pemimpin-pemimpin dari suku Israel lainnya. Mereka minta supaya mereka menuntut menjabat jabatan imam. Jabatan imam. Tapi Tuhan bilang begini, tidak usah ribut. Musa marah, sempat dilawan oleh Korah, datang Abiram. Tuhan bilang, tidak, kumpulkan saja siapa yang layak duduk sebagai imam. Nah, itu tadi tongkat itu yang menunjukkan bahwa tongkatnya Harun itu layak untuk menjadi seorang imam. Banyak orang mau duduk sebagai gembala. Ya, ada orang begitu orang tuanya tidak ada, dia mau langsung duduk gantikan orang tua. Kadang memang itu bisa saja, tapi terkadang Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, itu wewenang Tuhan. Jemaat pun hati-hati, hamba Tuhan pun berhati-hati. Kalau semua kita ada takut Tuhan, tidak ada kekacauan, tidak ada hal-hal yang meresahkan. Coba kita baca Bilangan 16 ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Cobalah dengar hai orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel? Sudah dispesialkan. Apa tidak cukup, tidak puas. Terus
dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, Ya. supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan Ya. dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ya. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Ya. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, Ya. anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Nah, ini tidak mau datang, diundang untuk musyawarah, membicarakan hal-hal yang penting. Musa undang dengan baik-baik. Tidak mau datang. Aku tidak mau datang. Duh, sombong amat ini. Terus, Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan Ya. madunya, Ya. untuk membiarkan kami mati di padang gurun? ya, Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? ya, Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. ya, Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? ya. Kami tidak mau datang. Demi tidak mau datang. Nah, ini ciri-ciri kehidupan yang kelihatan sudah karakternya tidak bagus. Diundang baik-baik oleh siapa? Musa. Musa itu kan pemimpin bangsa itu. Siapa yang memimpin kita? Siapa yang mengetuai kita? Siapa yang mengepalai kita? Nah, ini mau jadi imam, tapi diundang untuk musyawarah, diundang untuk diberi penjelasan, diundang untuk ditolong, tapi tidak mau datang, atau mungkin datang juga tapi nyuruh orang-orang yang itu tidak penting untuk hadir. Orang yang berkepentingan tidak hadir. Ini bukti kalau seorang yang diundang seperti itu seorang hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan, itu sudah tidak betul. Itu buahnya. Betul ya? Coba renungkan. Ya atau ya? Dari buahnya pohon itu dikenal. Apa buahnya? Kalau buahnya seseorang kekacauan, ketidakdamaian, perpecahan, keributan, diundang tidak mau datang, itu buahnya jelek. Nah, ini orang-orang ini semua menuntut untuk didudukan jadi imam. Mereka lupa memangku jabatan seorang imam adalah pilihan, penetapan Tuhan, bukan manusia. Amin. Ya, untuk mengaku menjadi seorang imam itu adalah pilihan Tuhan. Itu pilihan kasih karunia. Begitu juga seorang gembala sebagai seorang imam yang melayani di salah satu jemaat. Itu adalah pilihan Tuhan, kasih karunia. Nggak boleh kita paksakan diri, menyodorkan diri seperti mereka itu. Korah datang Abiram, dan buahnya apa? Tuh, dipanggil Musa, ayo datang, nggak mau. Ngomong apa? Nggak mau datang. Coba. Buahnya apa? Perpecahan, pemberontakan, kekacauan terjadi. Kacau waktu itu. Nah, kemudian bagaimana meredakan kekacauan? Tuhan punya cara. Ayo, kumpulkan 12 tongkat. Taruh semalaman di hadapan hadirat Tuhan. Tongkat yang kupilih adalah tongkat yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Itu pilihanku. Jadi, pilihan Tuhan adalah hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan buah yang lebat.
Itu yang saya katakan karakter. Karakter. Tuhan sangat memperhatikan agar setiap pemimpin-pemimpinnya, imam-imam, hamba-hamba Tuhan itu berkarakter yang baik, berkarakter ilahi. Tuhan memilih kita gerejanya untuk satu hari kelak menjadi mempelai wanita Tuhan itu dengan memilih karakter. Karakter. Apa itu karakter? Karakter itu adalah watak, budi pekerti, ya, tabiat, ya, karakter, tabiat, budi pekerti, watak, sifat, ya. Sifat apa di sini? Siapa manusia kita? Sebelum Tuhan pilih kita, Tuhan merubah dulu kepribadian kita, karakter kita manusiawi menjadi karakter manusia yang ilahi dengan dipenuhi apa? Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah manusia. Loh, Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Kata Injil Yohanes 16, Roh Kudus. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus, yang tidak mendukakan Roh Kudus, akan mempunyai karakter ilahi yang disebut buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah-buah Roh Kudus, dan itu adalah karakter daripada Tuhan. Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, itu 9 buah roh. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bilang, kalau mau lihat pohonnya, lihat buahnya. Kalau kamu katakan pohonnya baik, buahnya itu baik. Kalau seorang jemaat mau dilihat bagus dari mana, lihat buahnya, apa yang dihasilkan. Kalau saya seorang hamba Tuhan menghasilkan kekacauan dalam jemaat, perpecahan, maka saya harus turun ke bawah, memeriksa diri, apa saya penuh Roh Kudus. Kita tidak mungkin memimpin gereja, memimpin jemaat Tuhan, memimpin orang-orang, atau orang-orang yang dipimpin itu sulit dipimpin kalau dia tidak penuh Roh Kudus. Jemaat juga harus penuh Roh Kudus, kita semua harus penuh Roh Kudus. Karena pilihan Tuhan itu pribadi yang berbuah. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah kita mengenal mereka. Dari buahnya orang tahu, oh ini pohon apa? Pohonnya pohon mangga. Pohonnya ini pohon apa? Jambu. Pohonnya ini pohon apa? Pepaya. Dari mana? Dari buahnya. Terus, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya. Atau buah ara dari rumput duri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Seorang manusia yang mau jadi pemimpin seperti Harun, itu tidak sembarangan Tuhan pilih dia. Tuhan milih orang yang bisa menghasilkan
buah dalam kehidupan. Kenapa bukan tongkatnya pemimpin yang lain? Kenapa bukan tongkat-tongkat mereka itu yang dipilih Tuhan? Tidak dipilih. Tidak dipilih. Apa saudara mau dipilih oleh Tuhan? Sebab banyak yang dipanggil. Loh, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang terdahulu jadi terkemudian. Saudara, kita adalah orang percaya, mungkin sudah 50 tahun lalu bertobat lahir baru, tapi bagaimana kondisi keadaan kita hari ini, itu yang dilihat Tuhan, bukan masa lalu kita. Oh, masa lalu saya lah itu yang bisa mendorong supaya hamba Tuhan bisa membangun gedung gereja, gedung ibadah besar, bisa buat KKR besar. Saya terlibat. Tapi sekarang setelah 50 tahun, apa keadaan kita? Masihkah sama dulu? Penuh buah-buah roh, penuh kasih, penuh sukacita, ada cinta mula-mula, atau sudah mundur kita? Sisa jadi kekacauan dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Bisa saja sudah tidak hidup dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah undur. Raja Saul waktu baru dilantik jadi raja, bukan main, dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Samuel pasal 10, dia itu berubah jadi manusia lain. Raja Saul jadi manusia lain, manusia yang berubah. Disuruh cari keledai-keledai yang hilang dari orang tuanya, dia sudah temukan, tapi sementara itu dia dilantik jadi raja, dicurahi, diurapi oleh Nabi Samuel dari minyak dalam buli-buli. Itu tidak diceritakan, tidak dicerita. Saya ini dilantik jadi raja loh, dari penuh Roh Kudus, tidak dicerita, tidak dicerita. Rendah hati, tidak sombong, tidak bangga-bangga. Dicari untuk pemilihan raja, sembunyi dia, tidak nyodorkan diri, apalagi memaksakan diri untuk jadi raja, jadi pemimpin. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang mengejek-ejek, masa orang begini bisa jadi raja kami? Apa yang dia katakan? Apa yang dia jawab? Tidak ada. Diam. Pura-pura tuli. Loh, hebat ini. Ya pura-pura tuli. Coba 1 Samuel 10. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak bikin kekacauan, tidak bikin masalah. Nah, ini orang penuh Roh Kudus. Inilah orang yang dipilih Tuhan. Kalau mau dipilih Tuhan, hendaklah kita penuh Roh Kudus. Buah-buah roh yang kita hasilkan, buah roh apa? Kasih, sukacita, apa? Damai sejahtera yang diciptakan. Damai sejahtera. Ya, coba 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya, Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. iya. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Jadi kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dia berubah jadi manusia lain. Ayat 16. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Iya. Tetapi- Soal keledai itu sudah ditemukan. Oh, itu yang dia cerita. Terus Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan ayat 15. kepadanya.
Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Ya, Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." itu tidak cerita. Menjadi raja itu tidak diceritakan. Diam-diam. Pada ini pilihan Tuhan. Walaupun itu melalui undian, kata firman Tuhan. Ya, ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Ya, masa orang ini bisa menyelamatkan kita? Terus Mereka menghina dia dan tidak Dihina. membawa persembahan kepadanya. tidak mau beri persembahan. Apa yang dilakukan orang penuh Roh Kudus yang diurapi Tuhan? Tetapi ia pura-pura tuli. Nggak mau dengar. Dia tahu dia dipilih Tuhan. Harun juga ada banyak omong. Dia tahu tongkatnya itu yang bertunas, berbunga dan berbuah. Yang lain silakan omong. Mereka berhadapan dengan Musa. Akhirnya ditelan oleh tanah bumi. Orang penuh Roh Kudus seperti Raja Saul, pura-pura tuli, bukan pasang badan. Saya sekarang pemimpinmu. Siapa yang tidak mau? Kalau tidak mau, hukum gantung, hukum mati. Ayo, pergi, diusir. Tapi tidak, orang penuh Roh Kudus diam. Dia tahu dia dipilih Tuhan. Dia tahu dia diurapi Tuhan. Nah, diam. Ini karakter yang Tuhan cari. Karakter manusia yang dipenuhi Roh Kudus, yang berbuah-buah roh, bukan karunia-Nya loh. Dalam Matius 7 itu Tuhan katakan, orang-orang datang pada hari terakhir itu, "Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini dan itu yang banyak." Tapi Tuhan bilang, "Aku tidak kenal kamu. Kamu pengerja kejahatan." Coba baca itu. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Ya, "Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan." Terus, bukankah kami bernubuat demi namamu ya, dan mengusir setan demi namamu ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Aku tidak pernah kenal kamu. Dan ini celaka sekali. Pada akhirnya kita ketuk pintu, Tuhan tidak buka. Mempelai pria itu tidak buka. Karena kita ini bukan pilihannya. Karena hidup kita tidak cocok dengan maunya dia. 12 tongkat dipasang semua situ di hadapan hadirat Tuhan. Cuma satu dari 12, 1/12. Itu banyak pasang tongkat, satu dipilih. Banyak yang dipanggil, satu yang dipilih. Tidak banyak. Kita harus berusaha jadi pilihan Tuhan. Kalau mau jadi pilihan Tuhan, tidak ada jalan lain. Harus penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saya bisa tahu di dalam jemaat yang saya pimpin itu siapa orang yang penuh Roh Kudus, siapa yang tidak. Dari buahnya. Buahnya apa? Menciptakan kedamaian, menciptakan suasana yang sejahtera, atau menimbulkan kegelisahan. Seperti zaman Korah datang Abirang. Memang Musa juga sempat marah. Tapi Tuhan bilang sama Musa, "Tidak usah. Suruh saja mereka kumpulin tongkat 12. Nanti lihat, aku pilih siapa yang bertunas, berbunga dan berbuah. Tongkat itu yang orang kupilih." Itu meredakan kekacauan. Jadilah
seorang jemaat yang baik, yang tidak menimbulkan kekacauan. Hendaklah penuh Roh Kudus. Jadilah hamba Tuhan yang baik, yang tidak membuat kekacauan, tapi sejahtera, karena kita semua dipenuhi Roh Kudus. Lanjut tadi sudah dibaca tidak? Ayat 23 dari Matius 7. Ulang lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Enyahlah daripadaku, Ya. kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Ini kemampuan, ini karunia, ini suatu kecakapan, keahlian. Dia punya karunia, dia punya kemampuan. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Ada orang menggunakan salah karunia kemampuannya. Makanya Tuhan cari orang yang berbuah. Tadi saya sudah bacakan 9 buah Roh Kudus itu manifestasi daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan itu adalah sifat-sifat ilahi Allah. Kalau karunia kemampuan itu, kalau saya bisa bahasakan, kompetensi. Itu adalah kemampuan, kecakapan, kesanggupan kita, kepintaran, keahlian kita. Kompetensi. Apa itu yang dilihat Tuhan untuk seorang jadi pemimpin? Tidak. Apa itu kesarjanaannya? Kalau dalam pelayanan, apakah itu master teologianya? Saya tidak meremehkan titel ya, gelar doktor teologianya. Banyak orang doktor teologi, master teologi, bagus. Bukan masternya, doktornya itu teologianya, tapi apakah orang pribadi itu dipenuhi Roh Kudus? Itu yang terutama. Sehingga karena dipenuhi Roh Kudus, yang keluar adalah buah-buah roh, karakter. Ini yang diutamakan Tuhan. Karakter ilahi, karakternya Tuhan Yesus. Ada orang juga bilang, ini tadi, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan ini. Ya, katakanlah itu sebagai satu komitmen. Sudah dikasih tugas, memang dia komitmen di situ tugasnya. Oke. Dia lakukan. Sungguh setia, mau setia, melakukan sesuatu yang sudah dipercayakan, dia lakukan. Tugasnya khotbah, tugasnya ngusir setan, tugasnya apa? Dia lakukan. Kalau di perusahaan-perusahaan ini dibutuhkan. Kalau orang dunia, perusahaan-perusahaan dunia, dia cari orang yang punya kompetensi. Komitmen, dua ini. Kompetensi dan komitmen. Setia kerja, betul. Tugas tanggung jawab ini percayakan. Dia lakukan dengan komitmen. Sungguh setia. Baik, tidak ada kekeliruannya. Kompetensinya hebat, kemampuannya hebat. Itu dunia memilih itu, dua ini. Kompetens, komitmen. Komitmen, kompetens. Tapi kalau Allah memilih, itu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 apa? Karakter. Karakter apa di sini? Karakter ilahi. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita ini masing-masing dilahirkan dari ibu yang fana, dengan karakter dari ibu yang fana, keturunan kita
Ada orang memang berangsangan. Apa itu berangsangannya? Temperamennya jelek, keras, kepala batu, emosional, kasar. Ini kepribadiannya dia, karakternya. Untuk mengubah kepribadian seperti ini, temperamen seperti ini, sulit. Tidak gampang loh. Tidak gampang. Tapi bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi 1 Samuel 10, setelah dipenuhi Roh Kudus, dia jadi manusia lain. Jadi bagi Tuhan pilihan nomor satunya adalah hidup yang berbuah, bersifat tabiat seperti Kristus. Itu yang dipilih. Misalnya orang keras hati, kepala batu, kasar, ya, mau disuruh lemah lembut hari ini tidak gampang. Suruh lemah lembut tidak bisa. Tapi saya mau percaya, kalau dia memberikan hidupnya dikerjakan oleh Roh Kudus, hidupnya penuh Roh Kudus, dia sanggup, bisa. Bukan karena dia bisa, bukan oleh karena kuat, bukan karena gagah manusia, melainkan Rohku semua itu akan jadi. Roh Kudus. Seorang yang mau jadi pemimpin, imam, itu lihat, tidak laku itu yang lain, yang marah-marah, yang berontak-berontak. Seorang pemimpin, Tuhan kasih lihat, adalah orang yang tongkatnya dari kayu mati itu jadi hidup oleh karena bertunas, berbunga, berbuah karya Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Ini perlu ya. Gereja Tuhan perlu mengalami baptisan Roh Kudus. Semua. Kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, mohon Tuhan bermurah hati. Dengan doa tekun, dengan hati yang lapar haus rindu, sudah akan dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis sehingga kita punya pengalaman dengan Tuhan, baptisan Roh Kudus yang mengubahkan, sehingga kita bisa berbahasa lidah, kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Karena bahasa lidah itu bahasa karunia, lidah itu karunia penyembahan. Dan kita akan diubah Tuhan dari tabiat keras, berangsangan, emosion apapun, itu bisa dirubah. Mungkin ada orang tidak drastis, ada orang sedikit demi sedikit. Kalau dia hidup dengan Roh Kudus, dia bisa. Coba api Roh Kudus waktu apa? Dipenuhi di kamar loteng itu. Api dalam bentuk apa? Lidah-lidah api. Apa sebabnya api? Api itu membakar semua kotoran-kotoran, segala yang tidak benar dalam hidup kita dibakar oleh api Roh Kudus ketika kita dibaptis Roh Kudus. Itu sebabnya tadi dikatakan menjadi manusia lain, berubah menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi saksinya. Kita perlu. Nah, setelah itu baru mereka jadi saksi Tuhan, berbuah-buah. Tadi kitab Yoel mengatakan dan ditulis di Kisah Rasul 2, semua kita dari anak-anak, anak sekolah minggu sampai remaja, sampai orang tua, sampai opa-opa, pemuda, semua dipakai oleh Tuhan. Kalau kita semua dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus.
Anak-anak bisa dipakai loh. Saya tahu sekali. Dulu ada satu anak berapa puluh tahun lalu itu mentobatkan opanya ini, anak cucunya ini 4 tahun dipakai Tuhan ngomong. Ini seorang laki-laki yang punya jabatan, punya penghasilan, tapi tidak pernah memberi hasil kepada istrinya. Dia buat mau mabuk, dia macam-macam dosa dia lakukan. Tapi ketika 1 tahun sebelum meninggal, istrinya 20 tahun lebih berdoa untuk suaminya. Tuhan tolong suami saya. 20 tahun. Bukan waktu singkat. Setiap waktu dia berdoa untuk suami. 1 tahun sebelum berakhir hidup suaminya, cucu umur 4 tahun dipakai Tuhan. Opa kau tidak pernah ke gereja? Loh, opa ke gereja? Tidak. Yang anak ini tidak tahu siapa namanya. Yang kita masuk itu opa dan oma sama-sama di gereja. Karena omanya sering bawa cucunya ini ke gereja di mana saya ada. Dengan itu dia bertobat. Hari Minggu itu dia masuk ke gereja, di gerejanya omaknya. Ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berkarya menginsafkan dia lari ke depan menyerahkan hidup sama Tuhan. 1 tahun hidup. Di akhir-akhir hidupnya saya yang melayani sampai dia selesai. Dia bilang sama saya 3 hari sebelum meninggal, saya sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Waktu dia meninggal, orangnya begitu senang, mukanya jadi bagus. Jadi penuhi Roh Kudus. Anak cucu umur 4 tahun dipakai. Apalagi nanti kegerakan hujan akhir, di mana Roh Kudus dicurahkan limpah. Waduh. Tuhan ini membawa gereja dengan kekuatan tua saya berunasar. Disingkirkan, tidak masuk dalam zaman antikris. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus hari-hari ini, kita akan penuh dengan hal-hal yang lain. Jadi saya kembali ini. Dunia memilih komitmen, kompetensi. Tapi Tuhan memilih nomor 1, karakter. Karakter apa ya? Karakter ilahi. Karakter kita, manusia yang sudah diubahkan Tuhan, menjadi karakter yang menghasilkan 9 buah roh. Kalau tidak, itu Galatia 5 ayat 19. Itu karakter daging. Coba baca dulu ya. Ya, karakter daging manusia ini. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, Ya. yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, Perselisihan. Ya. iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Oh, ini kepentingan pribadi. Kalau kita melayani Tuhan, tidak boleh ada hal-hal yang lain, kepentingan lain, kecuali melayani jiwa-jiwa yang Tuhan punya. Terus Percideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan ini sebagainya. roh pemecah, bikin perpecahan dalam rumah tangga, bikin perpecahan dalam rumah tangga Allah. Itu roh pemecah, berkelompok. Sama dengan Korah datang Abiram tuh cari kelompok. Berapa banyak? 250 orang. Semua ditelang. Pras, mati. Jiwa-jiwa itu ketebusan Tuhan, dibayar di atas kayu salib dengan darah yang mahal, perjuangan sampai titik darah penghabisan. Kalau Tuhan panggil kita jadi imam, jadi pelayannya, jadi gembalanya,
rasa takut dan hormat. Terima kasih pada Tuhan. Bukan mau kita maksakan. Ya, ada banyak kehidupan ribut seperti peristiwa di bilangan 16, bilangan 17 ini. Tuhan meredakan apa yang terjadi di bilangan 16. Jadi pemimpin yang dicari Tuhan, dipilih Tuhan, pemimpin yang penuh Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus, hasilnya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya sampai self control, penguasaan diri yang terakhir. Penting sekali itu, peringatan buat kita sampai sekarang. Taruh di hadapan tabut perjanjian, tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah itu simpan di dalam. Sampai saat kita dengar firman, itu diperlukan untuk menjadi suatu peringatan bahwa Tuhan suka memilih kita kalau kita orang yang menghasilkan buah berkarakter ilahi. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Jadi raja dipilih Tuhan karena Tuhan berkenan kepada dia, kata firman Tuhan. Menggantikan Saul, Allah mempunyai orang yang dipilihnya, yang berkenan kepadanya. Itulah Daud. Diminta Daud untuk menjadi gembala daripada bangsa Israel. Diurapi dari tabun tanduk. Tuhan sendiri yang mengurapi. Karena apa? Mazmur 78 berkata, karena Daud itu seorang yang tulus hati. Ini karakter. Tulus. Karena dia seorang yang sekalipun tegas tapi lemah lembut. Begitu ditegur oleh Nathan, hei, kamu yang harus mati, dia langsung turun. Apa doanya dalam Mazmur 51? Dia katakan, oh Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Baharui hatiku, batinku, supaya aku bisa mengajarkan jalan-jalanmu. Nomor satu, dia teriak itu sama Tuhan. Dia minta ampun atas dosa yang dia lakukan. Dengan rendah hati dia mengatakan, jangan ambil rohmu Tuhan, baharui batinku. Hancur luluh hatinya ketika dia tahu dia jatuh dalam dosa. Ini orang yang dipilih Tuhan, berkenan walaupun tidak sempurna. Belum ada seorang pemimpin jemaat, imam-imam atau jemaat yang sempurna. Kita semua belum. Kita sedang menuju kesempurnaan itu. Puji Tuhan. Ya. Hari ini marilah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ditolong Roh Kudus. Pelayanan yang kita lakukan harus berdasarkan Tuhan memilih saya, memenuhi saya dengan Roh Kudus. Hasilnya buah roh. Itu tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah. Tongkat mati bisa hidup. Yang menghidupkan siapa? Roh. Roh Allah. Roh yang menghidupkan. Yang kita baca ini huruf mati, tapi roh yang menghidupkan. Kita ini dulu mati oleh dosa kita, tapi sekarang roh yang menghidupkan. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus, bukan buah daging, perseteruan, kekacauan seperti yang dilakukan oleh rombongan Korah datang Abiram. Suruh datang, Musa bilang mau dibicarakan musyawarah, tidak mau datang. Siapa suruh kamu jadi pemimpin? Tidak mau datang. Tidak dihargai pemimpinnya. Ini orang tidak penuh Roh Kudus. Kalau orang penuh Roh Kudus menghargai pemimpinnya, menghormati,
rajanya, menghormati seorang gembalanya, menghormati seorang imam yang melayani. Itu jemaat yang penuh Roh Kudus. Tidak dilawan, tidak ditanduk. Ya, semoga pengajaran firman Tuhan ini jadi berkat. Tentu kita mau jadi pilihan Tuhan. Banyak yang dipanggil. Ada itu lagu kita dipilih, ya, dipilih Tuhan. Jadi pilihan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, jadilah hamba Tuhan yang baik, gembala yang baik, imam-imam yang baik, jemaat yang baik. Jemaat yang baik adalah semua yang dipenuhi Roh Kudus. Pemimpin yang baik, hamba Tuhan yang baik, yang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan tunggu saatnya Roh Kudus dicurahkan berlipat-lipat kali, sehingga semua kita dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Gereja kuat karena Roh Kudus. Ini zaman gereja, zaman Roh Kudus. Roh Kudus itu roh taat, ketaatan. Kalau kita tidak taat, itu bukan dari Roh Kudus. Rasul 5 mengatakan, dan Roh Kudus dicurahkan bagi siapa yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin rohaninya. Seperti Musa memimpin bangsa Israel, tidak dilawan oleh Korah datang Abiram. Kalau Korah datang Abiram dan rombongannya itu hidup dengan Roh Kudus. Ya, jadi kita harus berhati-hati, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Siaplah untuk dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan.
mari siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Siapa yang merindukan? Ini zaman kemurahan. Akhir zaman ini zaman kemurahan. Kekuatan kita gereja, Roh Kudus. Siapa yang merindukan? Bawa bencana hidupmu dengan rasa haus, rasa butuh. Aku mau Tuhan, aku mau. Tuhan tawarkan kepada wanita Samaria, kalau kamu minum air dari sumur Yakub, kamu haus lagi, kamu datang lagi timba, kamu haus lagi. Tapi Roh Kudus yang kuberikan, air hidupku itu tidak akan membuat engkau haus lagi, hai perempuan Samaria. Kamu mau? Mau. Selesaikan dulu dosamu. Tidak punya suami, punya suami, bukan suaminya sudah 5, yang ke-6 ini juga bukan suami. Dia bereskan yang salah, bereskan dosa. Dan ketika api Roh Kudus turun penuhi kita, oh itu kotoran-kotoran, tabiat-tabiat buruk kita. Itu sebabnya saya melihat ada orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, dia sampai lompat-lompat sampai jatuh barangkali. Kekerasan hatinya makin keras, makin Tuhan kerjakan, supaya nanti ketika dia penuh Roh Kudus, dia jadi manusia lembut seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati. Pelayan-pelayan, imam-imam di sini, apa kamu sudah dipenuhi Roh Kudus? Apa kamu semua sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah punya pengalaman itu? Kalau belum, ini waktunya kita mohon Tuhan penuhi saya, agar dalam pelayananku sebagai imam-imam yang melayani, aku menunjukkan karakter ilahi itu, karakter Yesus ada dalam hidup saya. Ini menentukan kita dipilih Tuhan atau tidak, menjadi mempelai wanita Tuhan, masuk dalam Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Siapa yang merindukan? Siapa yang merindukan? Kau di rumah menyaksikan, angkat tanganmu, angkat tanganmu dengan rasa haus. Tuhan tawarkan, barang siapa haus, baik ia datang minum. Barang siapa mau, kalau kamu minum air apapun di dunia ini, kamu akan haus lagi. Air sumur Yakub. Tapi air hidup yang kuberikan, air hidup, tidak akan membuat engkau haus selama-lamanya. Dan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus.
Rumah tangga yang kacau, minta Roh Kudus menuntun memimpin rumah tangga kacau. Gereja yang kacau, jemaat yang kacau, minta Roh Kudus datang memimpin. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya Roh Kudus Parakletos yang akan dicurahkan di akhir zaman. Semua kita jadi saksi Yesus, semua dipakai oleh Tuhan, mulai dari Yerusalem sampai ujung bumi. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Oh haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Yang mau katakan aku haus, memang kami butuh. Kita butuh penolong. Kita bekerja di dunia, kita butuh Roh Kudus. Kita perlu hikmat dari Roh Kudus. Kita perlu kemampuan dari Roh Kudus. Kamu orang-orang muda yang sementara kuliah dan sekolah, kamu butuh Roh Kudus. Hidup kita tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Bukankah kamu adalah bait suci yang Allah Roh Kudus ada di dalam kita? Tapi Roh Kudus kita jangan seperti gelas yang sisa sedikit airnya, harus penuh sampai amber, sampai luap. Meluap dalam bahasa lidah. Gereja harus penuh Roh Kudus, kalau tidak nanti hasilnya adalah perbuatan daging. Kiranya jemaat Tuhan semua dimanapun berada, ada damai dari Roh Kudus, ada sukacita dari Roh Kudus, ada kasih melimpah. Kalau saudara merasa tabiatmu buruk, kamu keras kepala, keras hati, susah diatur, ada satu jalan. Roh Kudus, tolong saya, angkat tanganmu. Roh Kudus sanggup. Angkat tanganmu. Ya, oh haleluya, haleluya. Angkat. Siapa yang butuhkan? Hanya Roh Kudus itu, Roh Allah, Roh Tuhan, yang bisa mengubah manusia, karakter kita, kepribadian manusia kita ini. Orang yang emosional, punya temperamen yang buruk, Tuhan bisa merubah kita. Memang tidak sehari, tapi saya percaya karya Allah lewat Roh Kudus membuat kita bisa bertunas, berbunga dan berbuah seperti tongkatnya Harun itu.
pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang ada, perlu Roh Kudus, perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan memakai kekerasan. Ketika Musa menghadapi pemberontak, Musa tidak mengambil jalan kekuatannya dia, tapi dia kembalikan pada Tuhan, dan Tuhan yang berurusan dengan mereka. Ini pemimpin yang baik. Tuhan memilih kami bukan karena kami mampu, bukan karena kami mau setia, berkomitmen, tapi Tuhan mau melihat apakah ada buah Roh Kudus, apakah ada karakter yang baik dalam kehidupan, walaupun kita belum sempurna. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu mendukakan Engkau dengan perkataan kami, dengan pikiran kami, dengan tindakan kami. Tolong kami semua, gerejamu di akhir zaman yang sedang menantikan Roh Kudus dicurahkan sebagai kegerakan hujan akhir hebat, sehingga Injil didengar semua makhluk yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam nama Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan, untuk pengajaran hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Akan makan perjamuan kudus hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab minggu yang pertama. Mari. Roti dan anggur disediakan, dan roti hosti itu di tangan kananmu dan anggur cawan di tangan kiri. Sesudah kita mendengar firman Tuhan, apa jadi kekurangan kita? Kita diinsafkan oleh Roh Kudus, kita akui, kita mohonkan pengampunan, baru kita makan. Mari kita angkat itu roti hosti dengan tangan kanan. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia pecah-pecahkan sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Apa saudara percaya bahwa roti hosti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau jawabannya amin, maka kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan ini, kita memperingati hari kematiannya Tuhan sampai ia datang kembali pada kali kedua. Dan ini kita harus lakukan terus menerus dengan baik sebagai suatu pengakuan kita, sehingga roh antikris tidak akan menjadi penguasa atas hidup kita. Mari kita angkat cawan. Sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang." Apa saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang ini, yang atas yang kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus?
Jika saudara jawab ya, amin, mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Kita mau menyembah Tuhan, kita merindukan Roh Kudus itu. Hidupku bagaikan bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Haleluya, haleluya. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Jamahlah kami menjadi manusia lain Tuhan, manusia lemah lembut dan rendah hati. Jadi manusia yang sama sekali tidak mau menonjol untuk cari popularitas. Jadi manusia yang menciptakan kedamaian, ketentraman, bukan kekacauan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus, untuk firman Allah. Biar semua kami dipenuhi Roh Kudus. Jangan murah hatinya Tuhan ini kami tidak dapatkan. Kami semua mau merindukan, hamba-Mu merindukan. Jangan ambil Roh-Mu dari kami. Ketika kami salah Tuhan, barui kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukuri firman Allah perjamuan suci hari ini. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pembaptis Roh Kudus yang sudah membaptis kita. Kita berterima kasih kepada Bapa yang menjanjikan kepada kita. Ya, mari kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Lagu yang sangat indah sekali. Satu ucapan terima kasih, Bapa terima kasih. Tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati
supaya kita boleh menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah perbuatan baik, buah-buah kehidupan yang memberkati, menjadi berkat, menjadi saksi Yesus. Terimalah berkat itu. Ucapkanlah syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan jumpa kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.